فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma alimna yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zid ilman wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Jama'a rahmakumullah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita memulai kajian tafsir surat pendek. Kita akan awali dengan tafsir surat Al-Fatihah. Tafsir surat Al-Fatihah. Dan insya Allah dalam kajian ini kita akan usahakan untuk ringkas dan singkat, ya. Ringkas dan singkat dari setiap suratnya. Dan kajian ini kita sarikan dari beberapa kitab tafsir para ulama. Di antaranya adalah kitab tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ya. Tafsir As-Sa'di dan juga tafsir Juz Amma karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga tafsir-tafsir yang lainnya, ya. Dan dalam tafsir ini kita akan berusaha untuk singkat, ya. Intinya terkait dengan kandungan dari surat itu apa, kemudian ya, makna ayatnya apa, kemudian fokus ke faedah-faedahnya. Faedah-faedah dari ayat-ayat tersebut, yang mana kita nanti bisa mengambil manfaat dari faedah tersebut. Baik. Yang pertama surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Jadi disebut dengan surat Al-Fatihah karena dengan surat ini Allah buka Al-Quran. Jadi Fataha yaftahu ini membuka. Fatih ini pembuka. Al-Fatihah pembukaan. Surat pembukaan. Kalau kita lihat buka Al-Quran dari awal itu, maka kita dapati surat ini, surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama. Surat ini terdiri 7 ayat dan termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang turun di Mekah. Dan surat ini adalah surat yang pertama kali, ya, diturunkan secara penuh, ya. Secara penuh. Surat yang pertama kalau turunkan adalah surat Al-Alaq 1-5, tapi tidak penuh, hanya ayat 1-5. Adapun surat Al-Fatihah ini kata para ulama adalah surat yang pertama kali Allah turunkan, ya, secara penuh. Jamarahumullah, ya, selain Al-Fatihah, surat ini juga disebut dengan Ummul Quran, ya. Ummul Quran, induknya Al-Quran. Itu induk, ya. Atau disebut juga dengan Ummul Kitab, induknya kitab. Ya. Dan semua isi Al-Quran nanti kembali ini ke sini, ke surat Al-Fatihah ini, ya. Disebut juga dengan Sab'ul Mathani, ya. Yaitu 7 yang berulang, ya. 7, ya. Wahid, itsnain, tsalatsa, arba'ah, khamsah, sittah, sab', ya. Sab'ul Mathani, 7 yang berulang. Yang dibaca berulang-ulang dalam sholat kita, ya. Dalam sholat kita. Dan tidak sah, menurut pendapat yang sahih, tidak sah orang sholat tanpa membaca Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah adalah rukun dalam sholat, ya. Rasulullah bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Meskipun di sana ada sebagian ulama yang tidak mengatakan, sampai mengatakan ini rukun, ya. Tapi yang sahih Al-Fatihah adalah rukun dari salat, ya. Ini menunjukkan surat ini sangat penting sekali. Kemudian kita bacakan dulu, ya, kemudian terjemahannya secara singkat, ya. Setelah itu baru kita jelaskan ayat per ayat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bi ini dengan, ism itu nama, bismi dengan menyebut, Allah nama Allah, ya. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, ya. Ar-Rahim yang Maha
penyayang. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Kata al itu adalah bahasa Arab untuk istighraqiyah, yang bermakna apa? Semua, gitu. Segala puji. Ya. Jadi meskipun nggak ada kata-kata segala itu, tapi al itu sudah menunjukkan nama segala. Segala puji lillah, bagi Allah. Siapa? Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin bisa dibaca panjang atau pendek. Kalau panjang, Maliki yaumiddin ini maknanya apa? Pemilik, Malik pemilik. Suatu yang memiliki. Kalau pendek, Malik artinya raja. Misalkan kita dengar Malik Salman, Raja Salman. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ad-din yaumul jaza. Ad-din itu hari apa? Hari pembalasan atau hari kiamat nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu. Na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu. Nasta'in, kami mohon apa? Mohon pertolongan. Ya. Mohon pertolongan ini apa? Maf'ulnya, objeknya dikedepankan. Ini salah satu faedahnya nanti untuk penekanan, untuk apa? Penekanan. Akan kita jelaskan nanti. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjuki kami. As-sirat, jalan. Ya. Al-mustaqim, yang lurus. Ya. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kita berdoa pada Allah, semoga ya, diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Waladhdallin, tidak pula jalannya orang yang engkau murkai, ya. Atau jalannya orang-orang yang sesat, ya. Maghdubi ini dimurkai, dhalin ini sesat, ya. Kita mohon kepada Allah diberi jalan yang lurus, yaitu jalannya orang yang diberi nikmat, ya. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai maupun orang-orang yang sesat, ya. Baik, penjelasan secara singkat terkait dengan ayat-ayat ini. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allah mulai dengan bacaan Bismillah, ya. Bacaan basmalah, ya. Jadi kalau tasmiyah ini baca Bismillah. Kalau basmalah itu lengkap, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini lengkap, Bismillahirrahmanirrahim, sehingga disebut dengan apa? Basmalah. Allah mulai dengan basmalah, yang artinya apa? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya. Ini mengandung faedah untuk tabaruk, mohon berkah. Jadi kita baca Bismillah agar apa? Agar berkah. Kita dahulukan menyebut nama Allah sebelum memulai segala sesuatu. Untuk itu ya Rasulullah dalam banyak hadisnya menyebutkan untuk mulai aktivitas dengan baca Bismillah. Misalkan apa? Sebelum makan Bismillah, sebelum wudu Bismillah, sebelum masuk dan keluar rumah baca Bismillah, ya. Misalkan keluar rumah ya Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, ya. Dan yang lainnya ya, nyembelih baca Bismillah. Ini tidak lain untuk mohon berkah, agar Allah berkahi, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa aqta. Setiap urusan yang penting tidak dimulai dengan bismillah, dia terputus. Naqisul barakah, kurang berkahnya. Kita mulai segala sesuatu dengan bismillah agar berkah. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua juga, kita mulai dengan bismillah, didahului dengan bismillah untuk hasyar. Untuk hasyar. Hasyar ini pembatasan. Maksudnya apa? Kita mulai dengan bismillah, dahulukan nyebut nama Allah untuk pembatasan, niatnya tujuannya untuk Allah. Ikhlas untuk Allah.
Ini hanya untukmu ya Allah. Dengan menyebut namamu ya Allah, kami makan, kami minum, kami sholat, kami beribadah. Tujuannya apa? Lillah semuanya. Semuanya untuk Allah. Ini faedah yang kedua. Lil hasar, pembatasan. Tujuan untuk pembatasan lillah untuk Allah. Kemudian yang berikutnya, di antara faedah yang lainnya juga adalah untuk isti'anah. Kita mulai segala sesuatu dengan bismillah untuk apa? Isti'anah. Mohon pertolongan pada Allah. Kita belajar bismillah. Semoga Allah mau memberi kemudahan kita belajar. Kita makan bismillah. Semoga dengan makan itu Allah kuatkan diri kita dan Allah tolong kita dalam urusan kita dan semuanya ya. Dan semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, teman sekalian, kalau kita mulai segala sesuatu dengan menyebut bismillah dan kita hadirkan 3 hal ini luar biasa sekali ya. Kita hadirkan apa? Mohon berkah dari Allah. Kita hadirkan ikhlas untuk Allah. Kita hadirkan isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah, maka ini sangat luar biasa ya. Kemudian terkait dengan bismillah ini ya, dalam sholat itu ada khilaf, dibaca keras atau dibaca sir. Misalkan apa? Sholat isya, sholat maghrib ini dibaca keras atau lirih ya. Jahar atau sir ya. Ini kaitannya juga dengan khilaf terkait dengan apakah bismillah ini bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Atau dia seperti ya bacaan bismillah dalam ayat-ayat dalam surat-surat yang lainnya ya. Itu sekedar sesuatu yang di awal surat itu. Syafi'iyah mengatakan bismillah itu bagian dari Al-Fatihah dan apa? Dibaca jahar, dibaca keras. Ada yang lainnya tidak. Yang lainnya mengatakan ya, itu adalah awal surat ya, sebagaimana surat yang lainnya, sehingga dibaca sir. Awalam bisawab. Ini khilaf yang istihadiyah, diperbolehkan. Tidak perlu gontok-gontokan ya, tidak perlu saling marah gara-gara masalah ini. Baik, kemudian ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu segala puji. Segala puji untuk Allah. Alhamd itu adalah sifat bagi yang dipuji dengan sesuatu yang sempurna, dipuji dengan penuh kesempurnaan, yang dipuji dengan apa? Dengan rasa cinta dan juga pengagungan. Jadi bedakan, ini masalahnya dalam bahasa Indonesia itu agak repot ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah apa? Madah sama hamd. Kalau madah ini memuji tapi sekedar memuji. Misalkan orang dua petarung mau duel itu ya, dia memuji lawannya. Jadi memuji itu tidak dengan cinta, ya, tidak juga dengan pengagungan, sekedar memuji kehebatannya. Ini namanya apa? Madahu. Ya. Tapi kalau hamidahu ini apa? Pujian dengan kecintaan dan pengagungan. Ya. Jadi benar-benar dihadirkan dalam hati ini apa? Cinta dan pengagungan terhadap yang dipuji. Ini bedanya hamd dengan madah. Alhamdu segala puji. Ya. Ini ada alnya. Al ini dalam bahasa Arab ini untuk istighraqiyah, yang bermakna mencakup, ya, meliputi segala sesuatu. Sehingga terjemahannya adalah segala puji. Apapun bentuk pujian itu, yang mulia, yang utama, itu hanya miliknya Allah. Ketika kita dapatkan sesuatu, tidak perlu kita muji diri kita, muji kehebatan kita, muji orang sekitar kita yang menolong kita, tidak perlu. Kita puji yang paling utama, puji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jangan menjadi orang sombong. Jangan hanya menyandarkan dengan kehebatan diri dan seterusnya. Jangan. Ya. Faedah dari ayat ini, ya, bahwasanya Allah berhak secara khusus mendapatkan pujian dari seluruh sisi. Untuk itu ya Rasulullah dalam banyak kesempatan, kalau beliau mendapatkan kesenangan, beliau muji Allah. Alhamdulillah binikmati tatimus salihat. Alhamdulillah dengan nikmatnya ya, sempurna ya kesolehan-kesolehan, kebaikan-kebaikan. Dapat musibah, dapat ujian, beliau juga alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini luar biasa. Dapat kesenangan memuji Allah, dapat kesan juga memuji Allah. Karena apa? Karena memang Allah.
adalah zat yang berhak dipuji. Allah yang mentakdirkan segala sesuatu dan dia punya sifat-sifat sempurna dan segala takdirnya adalah baik. Untuk itu kita puji Allah. Baik. Kemudian yang ketiga, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, ini dua nama dan sekaligus sifat Allah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ada yang mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim sama. Ada yang mengatakan beda. Ar-Rahman inilah zat yang memiliki dzu rahmatil wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang luas. Ar-Rahim dzul rahmatil musilah, zat yang mengantarkan, menyampaikan apa? Rahmat tersebut. Jadi kalau Rahman itu umum, dia memiliki sifat-sifat rahmat. Kalau Rahim menyampaikan rahmat tersebut. Ada juga yang mengatakan Ar-Rahman ini am likulil makhluk, untuk semua makhluk, ya. Bahkan orang kafir pun, bahkan hewan pun mendapatkan rahmatnya Allah. Adapun Rahim ini khusus orang-orang beriman. Bahkan bil mu'minin rahimah. Dan sungguh Allah kepada orang-orang yang beriman itu apa? Rahim, ya. Apa? Penyayang. Ini menurut pendapat sebagian ulama yang lainnya. Ar-Rahman ini umum, Ar-Rahim khas bil mu'minin, khusus untuk orang-orang beriman. Ya. Baik. Kemudian ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, atau dibaca panjang Maliki Yaumiddin. Kalau pendek Maliki Yaumiddin itu artinya raja, rajanya hari pembalasan. Kalau panjang Maliki Yaumiddin artinya adalah yang menguasai hari pembalasan. Dan dua maknanya ini berdekatan, ya. Dua berdekatan. Allah yang menguasai hari pembalasan dan Allah raja di raja, ya, di hari pembalasan, ya. Hari pembalasan. Faedah dari ayat ini bahwasannya, ya, menetapkan kerajaan Allah di akhirat nanti. Hanya milik Allah akhirat nanti, hari pembalasan nanti. Dan ini bukan berarti dunia ini bukan miliknya Allah. Iya, dunia ini miliknya Allah juga. Semuanya miliknya Allah. Tetapi apa? Di dunia ini seolah-olah nggak nampak kadang-kala. Ada yang merasa dia punya kekuasaan, ada yang merasa meskipun bermaksud pada Allah, membangkang Allah, menentang Allah, mereka masih apa? Jaya, masih bisa ini, bisa itu. Adapun nanti di akhirat tidak. Limanil mulkul yaum, siapa yang punya kerajaan, kekuasaan di hari itu, gak ada satupun yang bisa melawan, bisa menjawab. Jadi kerajaan Allah sangat nampak di hari tersebut. Ini Maliki Yaumiddin. Dan ini juga berfaedah, ya, mengingatkan kita, ya, bahwasanya Allah akan balas segala sesuatu. Ya. Sebagian orang terlalu bersandar dengan sifat rahmatnya Allah. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Ya. Nanti juga diampuni, menggampangkan, ya. Menggampangkan. Ingat juga Allah punya pembalasan. Ya, Allah Maha Penyayang, tapi juga syadidul iqab. Sangat keras siksanya. Ini jangan sampai nanti kita hanya mengandalkan rahmatnya Allah, tapi lupa bahwasanya Allah rajanya hari pembalasan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, hanya Engkaulah yang kami sembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iyyaka, hanya kepadamu. Na'budu, ini ada kata-kata apa? Ibadah, ya. Na'buduka, harusnya seperti itu. Beribadah kepadamu. Tapi didahulukan objeknya. Kepadamu kami beribadah, kepadamu kami mohon pertolongan. Kata para ulama, ya, ini untuk hasar. Untuk apa? Untuk penekanan. Jadi objeknya diawalkan, ini apa? Untuk penekanan. Misalnya beginilah, hanya kepadamu cintaku, seperti itu. Ini seolah-olah pengen menekankan hanya untukmu. Mirip juga begini, ibadah juga begitu. Hanya kepada Allah kita beribadah, dan juga hanya kepada Allah kita apa? Kita mohon pertolongan. Dua hal, ibadah hanya kepada Allah, minta pertolongan, doa, dan apapun itu hanya kepada Allah. Kata para ulama juga, ini menggabungkan dua doa. Doa ibadah dan doa masalah.
Doa ibadah misalkan zikir, sholat dan lainnya. Ibadah itu hanya untuk Allah. Doa masalah itu juga hanya kepada Allah. Doa minta itu hanya kepada Allah. Istighosah, isti'anah, isti'adzah dan yang lainnya hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Teman sekalian, Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini diantara pemurnian tauhid. Kita hanya minta pada Allah. Tapi ini bukan berarti kita nggak boleh minta tolong orang lain, bukan. Jadi isti'anah ini atau mohon pertolongan itu ada dua. Ada yang sifatnya tahfidz, ada yang sifatnya musyarakah. Kalau tahfidz itu bersandar secara total gitu ya. Secara total. Ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Adapun musyarakah untuk menolong membantu ini bisa. Dan ini boleh. Ini boleh untuk kita saling minta tolong, saling menolong, tidak apa-apa. Bahkan ini Allah perintahkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kemudian yang berikutnya ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ya. Allah firman dalam ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. As-sirat ini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan yaitu at-tariq, ada yang mengatakan al-Islam, ada yang mengatakan Al-Qur'an. Wa kullu shawab. Dan semua itu benar, ya. Maknanya juga berdekatan dan itu saling masuk dengan yang lainnya. As-sirat itu bisa bermakna Islam, bisa bermakna jalan, bisa bermakna Al-Quran. Kita minta pada Allah petunjuk ke jalan yang lurus. Dan minta petunjuk itu ada 3 hal. 1, minta petunjuk yang berupa apa? Irsyad, ilmu, agar tahu benar dan salah. Tahu mana yang lurus, mana yang bengkok. Nah ini. Yang kedua, minta taufik untuk mengamalkan. Karena banyak orang tahu tapi nggak bisa beramal. Dikalahkan hawa nafsunya, dikalahkan syubhatnya dan seterusnya. Ini banyak. Kita mohon taufik pada Allah, apa yang kita ketahui kita bisa amalkan. Yang ketiga, selain itu adalah juga petunjuk minta apa? Istiqamah. Minta istiqamah. Jadi kadang-kala orang tahu kemudian mengamalkan tapi nggak istiqamah. Untuk itu bahwa terus minta hidayah pada Allah agar diberi istiqamah. Untuk itu para ulama mengatakan di antara Syekh Muhammad Abdul Wahab mengomentari ayat ini, ihdina dullana wa arsyidna wa tsabbitna. Tunjuki, beri taufik dan buat kami istiqamah ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini kita mohon hidayah pada Allah. Dan ini juga menunjukkan jalan itu ada 2. Ada yang bengkok, ada yang lurus. Untuk itu Allah perintahkan kita doa ke jalan yang lurus. Dan ayat ini jelaskan ayat yang berikutnya. Apa itu jalan yang lurus? Ini salah satu kaidah tafsir. Kaidah tafsir yang paling utama itulah tafsir Al-Quran bil Quran. Menafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Ditafsirkan lain yang berikutnya. Dijelaskan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang keberi nikmat ya Allah. Walau dhalin. Bukan jalannya orang-orang yang maghdubi alaihim. Walau dhalin. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Dan juga orang yang sesat. Jalannya orang yang diberi nikmat. Siapa? Dalam ayat yang lainnya, dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, dan mereka itu akan bersama-sama orang-orang yang Allah anugerahi nikmat atas mereka. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi. Was-siddiqin, para siddiqin. Wasyuhada, para syuhada. Was-salihin, dan orang-orang yang saleh. 4 tingkatan. Nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Jadi nabi itu berat ya. Bukan berat, mustahil sekarang. Siddiqin, wah ini berat sekali. Para sahabat pun tidak banyak yang menjadi siddiqin. Bahkan dikenal hanya Abu Bakar itu ya. Syuhada ini juga berat juga.
Minimal kita menjadi orang-orang yang soleh lah. Jadi orang-orang yang soleh. Yang jelas jangan sampai menjadi maghdubi alaihim. Menjadi orang-orang yang dimurkai. Yaitu siapa? Yahud. Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Dia punya ilmu malah hanya sekedar untuk berbangga-bangga. Gak diamalkan oleh orang Yahudi. Akhirnya mau dimurkai Allah. Walau tidak pula orang yang sesat. Wahum Nasara, yaitu orang Nasrani. Gak punya ilmu beramal. Akhirnya mau sesat. Ini aneh. Orang Islam ilmu dan amal. Yahudi ilmu tapi gak ngamal. Nasrani gak ngilmu tapi gak ngamal. Wah, ini repot. Ini repot. Islam itu sederhana. Berilmu diamalkan. Berilmu diamalkan. Baik. Kemudian terus sekalian faedah dari surat ini saya penutup. Yang pertama adalah meskipun sederhana tapi surat ini berisi hal yang sangat luar biasa. Banyak sekali faedah dari surat ini. Mungkin tidak cukup ya kita bahas semuanya. Di antaranya adalah faedah tentang tauhid. Ini luar biasa. Ada 3 macam tauhid disebutkan dalam surat ini. Yang pertama tauhid rububiyah. Misalkan dalam ayat yang kedua Ar-Rahman Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Menetapkan Allah lah Tuhan satu-satunya. Ayat atau surat ini juga berisi tauhid uluhiyah, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata. Misalnya dalam ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini juga makna la ilaha illallah. Surat ini juga berisi tauhid asma wa sifat, banyak sekali tadi. Nama-nama dan sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah, dan yang lainnya. Maka tidak benar seperti dugaan sebagian orang membatasi nama dan sifat dengan bilangan-bilangan tertentu. Ini tidak benar. Kita tetapkan semua nama-nama dan sifat Allah tanpa tahrif wala ta'til, wala tasbih wala tamtsil. Dah ditetapkan sebagaimana Allah turunkan. Kemudian satu faedah yang lain juga, saya penutup, adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang mana beliau mengatakan, apakah kita tahu apa inti dari Al-Quran itu? Inti dari Al-Quran itu kata para salaf adalah Al-Fatihah ini. Ini adalah inti dari Al-Quran. Dan inti dari Al-Fatihah itu adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dan ini tengahnya Al-Fatihah. Sebagaimana dalam hadis juga ya, Allah firman dalam hadis qudsi, qasamtu sholati baini wa baina abdi qismain. Aku bagi salat itu antara aku dengan hambaku 2 bagian. Yang awal itu berupa pujian-pujian. Itu untuk Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim semuanya. Kemudian yang akhir itu adalah untuk hamba, kan itu berupa doa. Adapun ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini di tengah, dan ini sekaligus janjinya manusia dengan Allah. Kita ibadahnya kepada Allah dan kita doa pada Allah, Allah yang akan tolong kita. Allah yang akan beri kita pertolongan semuanya. Ini sedikit ya terkait dengan faedah surat Al-Fatihah ini. Mari kita resapi, kita renungi, dan kita setiap hari membaca surat ini ya dalam sholat kita ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.